Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bertarung dengan sosok ungu itu. Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tapi dia mengayunkan tinjunya yang paling kuat. 7 tapak dewa pembunuh, lengan dewa yang merobek, dan berbagai keterampilan bertarung semuanya ditampilkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang paling penting adalah kekuatan mereka berlipat ganda. Itu jauh lebih kuat pada basis aslinya. Tapi Xiaoyan tidak punya niat untuk berhenti sama sekali. Seolah-olah dia adalah monster haus darah, terjebak dalam pertempuran tanpa akhir. Adapun Nirvana, gerakannya lambat, tapi dia dapat dengan mudah menerima serangan apapun dari Xiaoyan. Tampaknya dia telah jatuh ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Namun saat Xiaoyan bertarung, dia terus mendapatkan kembali kesadarannya. Dia menunjukkan keterampilan bertarungnya berulang kali, dan kekuatan di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Setiap kali diulang, kekuatannya akan lebih kuat dari yang terakhir kali. Sosok itu masih menemani Xiaoyan dan menerima semua serangan yang bertubi-tubi dari Xiaoyan. Melihat Xiaoyan semakin kuat, sosok itu sepertinya penasaran. Seberapa jauh Xiaoyan bisa mencapai batasnya? Semakin lama murka akhir dipertahankan, akan semakin kuat kekuatan tempurnya. Bisa dikatakan itu adalah skill bertarung paling kuat yang bisa membunuh orang dan mencuri barang, serta melintasi medan perang. Namun masih terlalu dini untuk berpikir untuk bisa melawanku. Begitu Nirvana berada di udara, Xiaoyan segera melesat ke belakang dan daging dan darah di sekujur tubuhnya meledak. Tetapi Xiaoyan yang tertembak ke belakang berhenti dan terlepas dari seberapa parah lukanya. Dia bergegas menuju Nirvana lagi. 7 tapak dewa pembunuh meraung, dan telapak kaki mereka yang jatuh bergetar hebat, seolah-olah akan menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya ia memiliki kekuatan yang hanya dimiliki oleh keterampilan bertarung terbaik di tingkat kuno. Meskipun aura Xiaoyan saat ini masih merupakan keabadian dewa tingkat pertama, kekuatan tempurnya tampaknya telah mencapai tingkat ketiga. Dan itu akan terus meningkat dan semakin kuat. Untuk saat ini Xiaoyan dalam keadaan sadar dan kacau. Dia tidak kehilangan akal sehatnya, tetapi dia juga tidak sadar sepenuhnya. Dia tidak pernah memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung. Seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Bahkan Xiaoyan tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Selain itu, semua persepsinya menjadi lebih kuat. Nirvana menahan serangan Xiaoyan. Perlahan di awal dan secara bertahap mulai bertambah cepat. Dan ia tak mampu menandinginya. Itu bisa dilihat dari kesenjangannya yang menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Baru setelah kemarahan di hatinya mulai mereda, kekuatan tempur Xiaoyan yang menakjubkan berangsur-angsur menghilang, dan auranya segera menjadi tertekan. Murka akhir adalah keterampilan bertarung yang transenden. Itu hanyalah sebuah metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu yang singkat. Namun di alam seperti keabadian dewa, hal ini menakjubkan. Hampir mustahil untuk dapat dicapai perbaikan seperti itu. Namun kemarahan terakhir yang diberikan Nirvana kepada Xiaoyan menciptakan kemungkinan dalam ketidakmungkinan ini. Bahkan setelah itu Xiaoyan tidak menyadari adanya efek samping. Terima kasih senior. Xiaoyan sekali lagi dengan penuh semangat menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya dan membungkukkan tubuhnya ke arah sosok itu. Skill bertarung tentu saja adalah hal yang paling dia butuhkan saat ini. Hanya saja aku tidak mengerti satu hal. Dengan skill bertarung yang begitu kuat, setelah meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat, bukankah ada efek sampingnya? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Segala sesuatu memiliki pro dan kontra, dan kekuatan apapun memiliki pro dan kontra. Xiaoyan tahu betul bahwa keterampilan bertarung seperti itu pasti tidak sederhana. Tentu saja skill bertarung ini disebut Final Fury, atau yang disebut murka akhir. Seperti namanya, itu hanya akan muncul ketika nyawamu terancam, atau seseorang yang kamu sayangi terbunuh. Perasaan yang membuatmu sangat marah. Kamu tidak bisa secara aktif melakukan skill bertarung ini karena kemunculannya yang acak. Begitu kamu selesai menggunakan skill bertarung ini, levelmu akan turun, ucap sosok ungu itu.
Xiaoyan mengerun kening saat mendengar ini. Jika dia jatuh ke alam yang lebih rendah lagi, nilai dari keterampilan bertarung ini akan sangat berbeda. Jangan khawatir, keadaan yang terjatuh akan pulih seiring berjalannya waktu. Ini hanya kejatuhan sementara. Melihat kerutan Xiaoyan, sosok ungu itu terus menjelaskan. Setelah mendengar ini, Xiaoyan tiba-tiba tersenyum lagi. Namun ketidakpastiannya adalah hal yang paling menjengkelkan. Ada kartu truf penyelamat nyawa. Tapi kartu truf ini mungkin tidak bisa digunakan, atau tergantung situasinya. Namun singkatnya, lebih baik memiliki kartu truf ini daripada tidak sama sekali. Keterampilan bertarung tingkat transenden adalah keterampilan bertarung terkuat yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Sebagian besar keterampilan bertarungnya telah mencapai tingkat kuno. Karena sebagian besar keterampilan bertarung Xiaoyan mengikutinya, dia dipromosikan berdasarkan kekuatannya. Semakin kuat kekuatannya, akan semakin kuat pula kemampuan bertarungnya. Senior, tanpa mengurangi rasa hormatku, apakah aku bisa pergi sekarang? Xiaoyan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di alam nyata. Meskipun sosok ungu itu mengatakan semuanya baik-baik saja, krisis di saat-saat terakhir membuatnya sangat khawatir. Pergilah, dan berlatihlah dengan giat. Lain kali jika kita bertemu lagi, aku akan serius melakukannya. Jangan memohon ampun, karena itu akan sia-sia. Sosok ungu itu memandang Xiaoyan dengan serius. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan berapa banyak kerugian tersembunyi yang diderita sosok itu di tangan dewa. Dia hanya menyimpan dendam dan berharap dia bisa bertarung nyata dengan Xiaoyan. Tampaknya ia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Xiaoyan. Hanya dengan cara ini penghinaan yang diderita yang mulia dapat dihapuskan. Melihat kucing ungu tak berbulu di depannya, dengan mata setengah terbuka, Xiaoyan merasakan tekanan yang mengguncang hatinya. Baik bencana maupun nirwana adalah perwujudan dari keinginan dunia seperti keberadaan. Di saat berikutnya, kegelapan berangsur-angsur menghilang, seperti kabut hitam yang tertiup angin. Dan Xiaoyan kembali ke dunia nyata. Hehehe, kamu berhasil menerobos. Xiaoyan baru saja melihat apa yang ada di depannya dengan jelas ketika aroma wewangian tiba-tiba datang dari belakangnya, yang membuatnya terkejut. Suara ini semakin mengejutkan Xiaoyan. Sebelum dia berbalik, Xiaoyan sudah tahu bahwa suara itu berasal dari seorang wanita, Yuyan. Xiaoyan tiba-tiba berbalik, menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya ke arah Yuyan. Terima kasih Yuyan, atas bantuanmu. Aku Xiaoyan sangat berhutang budi kepadamu. Terima kasih saja. Itu tidak cukup. Sebuah suara lembut bergumam, dan jari-jari ramping seperti batu giok menyentuh alis Xiaoyan, menandakan Xiaoyan untuk mengangkat kepalanya. Xiaoyan kemudian perlahan mengangkat kepalanya dan melihat dengan jelas penampakan sosok cantik di hadapannya. Dengan ciri wajah yang halus, mata seperti air musim gugur, batang hidung yang lurus dan halus, dan seluruh wajah memancarkan kesejukan dan kemuliaan. Namun sedikit warna merah muda di pipinya membuatnya terlihat cantik, membuat orang merasa rileks dan bahagia dengan keindahan di dunia ini. Bukankah kamu Yuyan? Xiaoyan hampir bisa memastikan bahwa wajah ini bukanlah Yuyan yang dia kenal, tapi ada sesuatu di antara alis dan matanya. Itu sangat mirip, lebih cantik dari Yuyan. Hehehe, mulut kecilmu manis sekali. Tapi, alangkah baiknya jika kamu tidak begitu licik. Wanita itu menutup mulutnya dan tertawa terkekeh. Kata-kata manisnya terdengar di telinganya. Xiaoyan segera melihat sekeliling, dan semua Taisu telah menghilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada tanda-tanda pertarungan sengit. Jadi hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini. Taisu melarikan diri. Xiaoyan menghirup udara panjang di dalam hatinya. Hua Chan, yang sebelumnya sekuat Xiu Yang Tianzun, dan sekarang orang-orang dari Taisu ini sangat takut pada wanita ini. Eksistensi macam apa dia yang bisa menggerakkan begitu banyak orang berkuasa? Namun Xiaoyan sekarang mengerti. Sedikit lebih baik jika dia mengambil tindakan secara langsung. Tapi dia takut dia akan tergerak oleh alasan daripada emosi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Terima kasih ya yang sudah mendukung aku dengan cara like, subscribe, dan komennya. Semoga rezeki kalian dilipat gandakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.